حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan Kitabul Adab, muka surat yang ke-16. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, darsus sabi' wa min adabil akal. Pelajaran yang ketujuh termasuk dari adab-adab makan. Ana la aruddu nawat tamri ilal ina alladhi fihi tamar. Saya tidak mengembalikan, aruddu maksudnya mengembalikan, memulangkan. Nawa artinya adalah bijinya, itu biji. At-tamar kurma. Ilal ina illadzi fihi tamar, ke dalam bejana atau mungkin pinggan atau bekas-bekas itu wadah tamar yang di dalamnya ada kurma. Ana akulu mimma yalini. Saya makan dari yang dekat dengan saya. Waliya yali, yaitu qaruba yakrubu, yang dekat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memakan kurma, maka bijinya kalau tidak langsung dibuang, maka bijinya tidak dikembalikan ke wadah untuk meletakkan buah kurma tadi, tetapi disimpan di antara dua jejari beliau agar tidak menyatu dengan kurma yang belum dimakan. Kalau mau dibuang langsung di tempatnya, di tempat sampah atau langsung di tanah biar tumbuh dan sebagainya. Tapi tidak disatukan dengan kurma yang masih ada buahnya itu. Nah, bijinya dipisahkan. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Para ulama tidak satu pendapatnya dalam masalah apa hikmah Nabi tidak mengembalikan biji kurma ke kurma-kurma yang ada ke tempat kurmanya. Mungkin agar tidak bercampur dengan yang masih baik, dengan yang sudah habis dimakan, atau wallahu a'lam hikmah yang lain. Kemudian ana akulu mimma yalini, saya makan dari yang dekat dengan saya. Sebagaimana hadis siapa, yaitu Umar bin Abi Salamah. Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan dari yang dekat denganmu. Kemudian Umar mengatakan, falam tazal tu'mati ba'du, maka terus-menerus cara makan saya setelah itu adalah demikian, yaitu ikut yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Untuk masalah kurma tadi disebutkan, untuk masalah makan dengan yang paling dekat dijelaskan oleh para ulama, ini adalah apabila kita makan berjamaah dalam satu pinggan atau dalam satu talam, kita makan dengan saudara-saudara yang lain. Nah, tak boleh tangan kita sampai ke hadapan dia atau ke hadapan teman yang ketiga, padahal di hadapan kita masih ada. Atau kita sudah mengambil bagian kita ternyata menjajah bagian yang lain. Ini tidak boleh. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Kata para ulama, kecuali apabila mungkin lauknya atau apanya itu tidak ada di tempat kita, tapi ada di tempat yang lain. Boleh kita saling kongsi. Kita ambil sebagian, dia juga mengambil sebagian. Mungkin kita sudah suka sambal belacan, tapi sambal belacannya di depan Abdullah, ya boleh kita ambil sedikit, jangan ambil semua. Nah, nanti yang lain juga mengambil. Ternyata di hadapan kita semuanya ikan, nah, tak boleh kita kongker sendiri. Nah, teman lain boleh mengambil ikan itu sesuai dengan adab-adabnya. Ini boleh. Dari mana kita tahu? Yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
tatkala makan Rasulullah apa itu faja'ala yatatabba'ud duba. Mulailah Rasulullah SAW mengejar labu, menunjukkan beliau bukan hanya memakan labu yang di hadapan beliau, tapi yang di tempat lain, yaitu mengejar labu. Ini menunjukkan boleh yang seperti itu. Yang penting tidak sampai menganiaya teman yang lain. Semuanya mendapatkan bagian yang sama. Kalau kita 3 orang, labunya ada mungkin 6 potong, ya sudah masing-masing dapat berapa? Iya, masing-masing dapat 2. Baik. Demikian pula misalkan ikannya 3, sementara kita ada 10 orang. Nah, diperkirakan masing-masing mungkin dapat berapa ya? Dapat berapa kira-kira ya? Mungkin dapat berapa itu, sepertiga barangkali. Ya, diperkirakan 3 bagi 10 mungkin sepertiga ya, mungkin ya, atau berapa diperkirakan. Tapi tak perlu sampai memberat-beratkan diri, masing-masing bawa pembaris. Ini sekian senti untuk saya, sekian senti untuk Anda, sekian senti untuk orang ketiga. Tak perlu sesusah itu, tapi sewajarnya. Kita baca catatan, kita baca pertanyaan di sini, at-taqwim, penilaian. As-su'alul awal, hal turji'u. Walaupun kalimat ini dikritik oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, arja'a yurji'u, ini lughah radi'ah, bahasa yang buruk. Karena apa? Raja'a yarji'u, dia boleh lazim, boleh muta'addi, tidak perlu memakai pola rubai arja'a yurji'u. Maka tarji'u pun sudah cukup. Tapi boleh jadi si penulisnya khawatir yang membaca ini tidak memahami itu, menyangka lazim, yaitu tidak memerlukan maf'ul bih, padahal yang diinginkan adalah ada maf'ul bihnya. Hal turji'u baqayal akli min famika ilal ina illadhi fihi ta'am. Apakah masa anak yang menerjemahkan, yang lain siapa yang akan menerjemah ini? Hal turji'u, siapa yang akan, apa makna hal turji'u ya? Iya, apakah engkau akan mengembalikan baqaya, baqaya apa? Apa? Iya, sisa-sisa. Baqayal akal, sisa-sisa makanan. Min famik, apa arti min famik? Iya, dari mulut kamu. Ilal ina. Ilal ina apa? Ilal ina. Iya, ke bekas atau bejana atau pinggan atau apa yang ada di situ. Alladzi fihi ta'am, apa maknanya? Ya, yang di dalamnya ada makanan. Baik. Apakah kamu akan mengembalikan sisa makanan dari mulutmu ke pinggan atau bekas wadah yang di dalamnya ada makanan? Sudah kita gigit-gigit, tahu-tahu kita kembalikan lagi ke situ. Siapa yang menjawab? Ya. La. Iya, apa artinya? Iya, saya tidak mengembalikan sisa makanan dari mulut saya ke bejana atau ke bekas yang di dalamnya ada makanan. Kita bukan nabi. Kalau nabi memang berkumur-kumur, kemudian airnya itu ada berkahnya, orang akan berebut. Kita bukan nabi. Hatta syekh-syekh tarikat sufiah juga bukan nabi. Ta'ala ya untuk berbuat yang seperti itu. Walaupun tetap suci, tetapi ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Maka tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain, apa istilahnya, yastaqodzir, merasa jijik dengan itu. Maka tak boleh kita lakukan itu. Dan juga kita di dalam makan itu mengikuti adab-adab nabawiyah. Kita tidak mengikuti adab dari mungkin gaya sebagian orang barat. Tentara-tentara barat itu ketika sedang membuli temannya, mungkin yang senior membuli juniornya. Seperti anak dibagi cerita oleh sebagian tentara itu, sudah dimakan, kemudian ditumpahkan lagi isi mulutnya ke situ, atau sengaja meludah ke situ. Yang lain suruh makan. Naudzubillah, ini sangat menjijikkan, tak boleh. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan yaitu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi tersebut menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk.
Jelas yang keluar dari mulut kita yaitu sisa makanan sudah kita kunyah, tahu-tahu kita semburkan lagi ke tempat makanan, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita sendiri belum tentu mau memakannya lagi, apalagi saudara kita, kasihan. Maka ini bukan termasuk dari adab makan. Yang kedua, aina tadau nawat tamri indama ta'kul. Siapa yang akan menerjemah nih? Oh ya. Ya, di mana kamu meletakkan biji kurma tatkala engkau makan? Ya. Jawabannya berarti apa? Adau nawat tamri indama akulu. Diletak di mana? Di peti es kah, di atas tilam kah, dimasukkan ke poket? Masuk diletak di mana? Ya, diletak di rambut. Ya, janganlah. Oh, tadi tak boleh. Ayo, diletak di mana itu biji yang sudah selesai kita makan? Di, ah, eh? Iya, diletakkan di antara apa? Bainal usbu'ain. Seperti yang dicontohkan Nabi, diletakkan di antara dua jari. Kalau tak mau langsung dibuang di tempat sampah, disimpan dulu di dua jari. Terutama kalau kita sedang makan dengan banyak orang di apa itu di sahatu to'am, kalau di pondok-pondok atau mungkin di restoran, jangan asal baling nanti entah masuk ke talam orang yang lain. Nah, kasihan. Tayyib. Kemudian yang ketiga, as-so'alu tsalis, hal ta'kulu mimma yalik? Siapa yang menerjemah? Oh ya. Iya, adakah kamu makan dari makanan yang di dekat kamu? Waliya yali artinya yang dekat. Oh ya. Naam. Iya. Mimma yali ini. Kaf berubah jadi apa? Berubah jadi nun dengan ya, ya mutakalim. Naam, akulu mimma yali ini. Saya makan dari yang dekat dengan saya. Tayyib. Kelanjutannya masa hadapan insyaallah wallahu a'lam.